Oke, selamat pagi semuanya. Sorry, minggu lalu gue nggak sempat ngevlog karena ada satu dan lain hal. Buat teman-teman ada berapa yang nanya, mau lihat dong penampakan motor ninjanya ini. Penampakan motor ninja gue dari sebelah kanan ya, sebelah kiri kurang lebih sama lah ya. Itu suara knalpotnya Akrapovic. Eh, ya masih mulus, belum pernah jatuh, belum pernah kena hujan aja jarang banget. Maklum lah ya, motor kesayangan. Nah, seperti biasa, tapi kali ini enggak Sabtu pagi, kali ini di Jumat pagi karena libur panjang. Gua dan teman-teman gua bakal riding bareng. Seperti biasa ada teman gua yang naik R15, ada teman gua naik Vega ZR, dan ada teman baru. Dia pakai R25. Makin ramai ya, lumayan. Nah, tapi hari ini gua nggak akan naik motor Ninja karena Ninja akan dipakai sama teman gue yang naik R15. Artinya gua akan naik R15. Yoi. Sesuai dengan permintaan teman-teman, gue akan coba review singkat ya, review-review sotoy tentang R15 itu gimana rasanya, mesinnya, dan semuanya. Ya, namanya juga review sotoy, semoga teman-teman berkenan. Yuk kita ciao. Yuk kita ciao. Oke, aman. Oke, sebelum gue mulai reviewnya, pertama-tama gue mau bilang thank you banget buat semuanya yang udah subscribe ke channel gue. Buat teman-teman yang udah sering komen di bawah, bikin seru banget video-video gue. Thank you lah banget. Terutama sekarang channel gue udah 200 subscriber. Yeay. Gue janji kalau udah sekitar 1000 subscriber, I'll make something for you guys. Entah giveaway, entah meet up, or anything. But gue janji ketika 1000, gue akan lakukan itu. Pagi. Nah, hari ini sesuai dengan permintaan beberapa orang di komen gue akan mencoba untuk sedikit menjelaskan karakteristik dari motor ini. Mau kemana sih Pak? Mana tahan? Lagi-lagi ini akan jadi pure opini gua, opini sok tahu lagi-lagi. Kalau setuju, alhamdulillah, amin. Tapi kalau teman-teman gak setuju, ya tidak apa-apa juga. Oke, first impression, jangan kelamaan. First impression gua tentang motor ini, wah tempat duduknya jauh lebih nunduk sih dibanding sama Ninja 2,5 gua. Atau harus diakui, jauh lebih nunduk, jauh lebih sporty. Gue nggak tahu gimana rasanya kalau di mereng-mereng, tapi so far so good. I mean like so far gue nggak mengalami kesusahan dalam handlingnya. Mesinnya cukup nice menurut gue, tapi itu ntar kita akan bahas lagi ya. Oke, kita bahas satu-satu dari looksnya aja deh. Kalau looks gue jujur tidak terlalu, I'm not a big fan of R15's look. Oke. Kenapa? Karena satu, badan gue besar, jadi buat gue motor ini terlalu ramping. Nah, ketika motor terlalu ramping, hasil gue jadi kayak gajah nih kitong-kitong. Itu bukan salah di motor ya, tapi salah di gue. Hehe. Maklum lah, maklumin aja. Itu pertama. Yang kedua, gue cukup suka dengan look bahwa ini adalah baby R6. Artinya emang dibuat mirip dengan bentuk dari R6. Mulai dari tampak depan sampai tampak belakang, itu kalau digemukin dikit, jreng, jadilah R6. Tapi lagi-lagi itu selera ya. Tapi menurut gue satu dari looksnya yang masih agak mengganggu, menurut gue ini jadi minus banget, adalah nih spionnya. Kenapa spionnya mengganggu menurut gue? Karena entah ya, maksud gue percaya bahwa in my opinion Yamaha could do a lot better than spion ini gitu, yang menurut gue monoton banget sebenarnya. Terus apa lagi ya? Untuk positifnya gue harus mengakui bahwa ini tipe fairing yang sangat
sangat apa ya, sangat mendukung untuk teman-teman yang emang beli ini untuk balapan. Kenapa? Karena dia itu terdiri dari berbagai bagian, jadi nggak kayak Ninja tuh. Kalau Ninja kan satu body full, satu fairing, jadi kalau sampai ada kerusakan atau kecacatan, mau nggak mau harus ganti satu lempengan itu kan fairing. Sementara kalau R15 tuh enggak bro. R15 itu punya beberapa bagian, jadi bisa lebih apa ya, cost efektif lah. Kalau emang satu rusak, yang dibagian dia bagian itu aja, nggak perlu semuanya. Dan itu kan jadi poin plus yang sangat besar buat teman-teman yang suka race lah, karena kan ya menghindari satu dan lain hal yang tidak diinginkan. Pasti adalah teman-teman lebih prefer yang lebih mudah dilepaskan, lebih murah biayanya, dan bla bla bla. Cukup untuk looksnya. Dan posisi duduk tadi udah gue sebut ya, itu lebih nungging dari Ninja, lebih nungging dari CBR, and I assume lebih nungging daripada R25 juga. Ini sporty lah, oke. Dan gue sih tipe orang yang nggak terlalu suka dengan posisi duduk seperti ini, karena bikin pegal, dan gue tidak suka pegal. Jadi buat teman-teman yang emang bisa tahan rasa pegalnya, motornya cukup worth it kok. Itu dari looks ya. Oke, dari looks kita pindah ke departemen mesin. Mesinnya sebenarnya kurang lebih sama dengan Fiction, yang Fiction Lightning ya. Kalau gua salah tolong dibenerin ya. Yang New Fiction Lightning masih SOHC, walaupun tidak terlalu mempengaruhi performance sih menurut gua. Nah lagi-lagi kita kan gua kan menilai ini bukan dari sisi motor yang gua bawa balap. Jadi menurut gua masih oke, dan dia ngebut pakai Ninja gua fine. Dan gua ditinggal Vega ZR fine. Oh iya, mungkin teman-teman yang menantikan gua nggak terlalu suka ngebut ketika ngevlog. Kenapa sih? Ada beberapa teman-teman suka sampai geber-geber, sampai ya ini pilihan ya, sampai 130, 140. Which is kayak gue lakuin itu tapi tidak saat gue ngevlog. Kenapa? Karena gue punya kepercayaan bahwa bahaya ketika lu fokus di dua hal yang berbeda. Jadi gue kan sekarang lagi fokus nih ngomong sama teman-teman, lebih baik gue tidak ngebut. Seperti itu. Balik tadi ke mesin gue tidak merasakan ada masalah, malah ini enak banget menurut gue, nyaman banget. Terus ya oke lah mesin, maksudnya unless kita pick ini motor untuk race, gue rasa mesin tidak akan terlalu jadi departemen yang harus terlalu diperhatikan. Tapi first impression gue, tarikan bawah oke, tarikan atas juga oke, top speed harusnya juga oke, but I'm not gonna test that here. Terus overall oke lah. Itu dari departemen mesin. Terus dari departemen apa lagi? Dari departemen harga. Nah, untuk harga harus diakui R15 itu masih jadi motor 150cc sport yang harganya paling bertahan. Kenapa? Karena ya R15 udah jadi favorit lah. Bentuknya keren, terus mesinnya juga oke. Yamaha pula, bandel, identik dengan bandel. Terus ya begitulah. Gue gak tahu deh sekarang ini harganya itu ada di kelas berapa, tapi kayaknya masih di sekitar 30-an deh. Oke. Terus jadi gini, kita udah sampai ke kesimpulannya menurut gue, kalau emang teman-teman nyari motor 150cc yang keren. Oh, gue hampir lupa. Ini suspensinya keras bro, gue nggak bercanda. Dibanding Ninja gue tuh keras nih suspensinya. Ya lumayan track ready lah menurut gue. Nah, jadi kalau teman-teman emang nyari yang oke, keren, menurut gue untuk sekarang di kelas 150cc, gue belum membandingkan dengan CBR yang baru ya, CBR 150R yang baru. Masih R15 lah yang megang rekomendasinya. Kenapa? Karena udah terbukti dia beberapa tahun ini tetap konsisten. Dia juga udah terbukti beberapa
tahun ini memenangkan beberapa race, dan menurut gue nggak ada yang salah dengan motor ini kecuali ya spionnya lah. Spionnya bisa diperbaiki lah menurut gue gitu. So oke. Sorry banget gue lama banget buat upload video ketiga gue karena minggu lalu gue ada acara keluarga. Gue akan usahakan video gue selalu upload 1 minggu sekali. Lagi-lagi thanks banget udah subscribe, thanks banget udah komen. Sorry gue nggak bisa balas semua komentarnya, tapi gue akan usahakan untuk balas semua komentar teman-teman. Paling tidak gue kasih jempol menandakan kalau gue baca kok semua komen teman-teman satu persatu. Oh iya, lagi-lagi gue mau ngingetin kalau gue punya Facebook page. Gue akan kasih linknya di bawah di dasar description below. Jangan lupa untuk subscribe, jempolnya, terus di like juga, di komen juga. Kalau teman-teman ada yang mau dibahas atau yang mau ditanya, langsung ditanya aja. Gue akan coba jawab dengan sotoy dan sebisa gue. Jadi itu dulu aja dari gue, Big Bear Motovlog. Stay safe di jalanan dan tetap patuhi rambu lalu lintas. Ciao. Mana tahan.